Militer Indonesia disinyalir berusaha dapatkan drone serang MQ-1 Predator. Militer Indonesia memang membutuhkan drone serang sekelas MQ-1 Predator. Namun sampai saat ini militer Indonesia baru mempunyai drone serang CH-4 Rainbow buatan Cina yang kualitasnya masih di bawah MQ-1 Predator. Bila militer Indonesia mempunyai MQ-1 Predator, maka bisa digunakan sebagai tank killer karena drone serang ini mampu menembakkan rudal Hellfire layaknya AH-64E Guardian. Hellfire merupakan rudal anti-tank paling berbahaya saat ini. Ia sudah terbukti menghabisi kendaraan lapis baja Irak dalam Perang Teluk. Meski Predator cuma bergelar drone, namun ia merupakan salah satu senjata strategis milik Amerika Serikat. Jadi tak sembarang negara bisa membelinya. Kongres AS biasanya akan memilah negara mana yang menurut mereka boleh mengoperasikan Predator. Dikutip dari AF.mil, Predator merupakan drone yang menggabungkan beragam kemampuan. Ia seringkali digunakan sebagai unsur search and destroy, yakni mencari sasaran dan menghancurkannya sendiri. Selain itu, untuk misi SAR juga bisa dilakukan Predator. Predator juga dapat melakukan misi dan tugas berikut: intelijen, pengawasan, pengintaian, dukungan udara jarak dekat, pencarian dan penyelamatan tempur, pemogokan presisi, badiles, pengawasan konvoi atau serangan, pembersihan rute, pengembangan target, dan panduan udara terminal. Jelas AF.mil. Untuk mengoperasikan Predator, user wajib memenuhi 4 syarat utama, yakni unit drone, stasiun kontrol darat, saluran satelit, dan peralatan cadangan. Keempatnya harus siap supaya operasional Predator maksimal. Predator adalah bagian dari sistem pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Sistem yang beroperasi penuh terdiri dari 4 pesawat yang dilengkapi sensor atau senjata, stasiun kontrol darat, tautan satelit primer Predator, dan peralatan cadangan bersama dengan kru operasi dan pemeliharaan untuk misi 24 jam yang dikerahkan. Jelasnya, bila keempat unsur di atas beroperasi secara optimal, maka Predator bisa jadi hewan buas, yaitu kehadirannya malah lebih berbahaya dari jet tempur. Mesin Predator yang minim bising menyulitkan radar musuh mendeteksinya. Predator mengusung sistem penargetan multispektral yang mengintegrasikan sensor inframerah, kamera TV siang hari berwarna atau monokrom, kamera TV yang diperkuat gambar, penunjuk laser, dan iluminator laser. Pesawat ini dapat menggunakan 2 rudal berpemandu laser, air-to-ground missile 114 Hellfire yang memiliki akurasi tinggi, kerusakan jaminan rendah, dan kemampuan anti-armor, anti-personil, ungkapnya. Keuntungan paling nyata bagi user jika mengoperasikan Predator ialah nihilnya korban jiwa. Bila drone ditembak jatuh, user cuma akan kehilangan unit alutsista ke sasarannya, bakar duit doang. Sedangkan personel tetap aman di stasiun kontrol. AS memang sudah lama mengidamkan platform seperti drone Predator ini. Departemen Pertahanan AS mulai program Predator sejak tahun 1996. AS tahu bahwa di masa depan penggunaan platform drone akan sangat masif. Terbukti Turki dengan Bayraktar TB2 yang saat ini jadi drone dengan jumlah kill mengerikan di medan perang. Pada April 1996, Menteri Pertahanan memilih Angkatan Udara AS sebagai layanan operasi untuk sistem Predator RQ-1. R adalah sebutan Departemen Pertahanan untuk pesawat pengintai, M adalah sebutan untuk multiperan, dan Q berarti sistem pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Angka 1 mengacu pada pesawat yang menjadi yang pertama dari rangkaian sistem pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh. Perubahan penunjukan dari RQ-1 menjadi MQ-1 terjadi pada tahun 2002 dengan penambahan rudal Hellfire AGM-114 yang memungkinkan reaksi terhadap intelijen, pengawasan, dan pengintaian.
dukungan udara jarak dekat, dan target larangan. Sistem pesawat yang dikemudikan dari jarak jauh Predator terus memberikan kemampuan intelijen bersenjata, pengawasan, dan pengintaian yang diperlukan untuk para pejuang operasi darurat luar negeri. Selama Agustus 2011, Predator melampaui 1 juta jam dari total pengembangan, pengujian, pelatihan, dan pertempuran pencapaian dari signifikan bagi Angkatan Udara AS. Beber AF.mil. Elang hitam bisa ditujukan sebagai drone militer berkemampuan serang layaknya Predator. Bahkan Indonesia sudah membuat satu prototipe elang hitam bekerjasama dengan Turki. Kerjasama antara BBT-A3 atau Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika (BBT) dan Turkish Aerospace telah dimulai sejak 2008 ketika kampanye pertama pengujian terowongan angin dilakukan di LST atau Indonesian Low Speed Tunnel. Itu ANKA, sebuah pesawat udara nir awak kelas Malay atau Medium Altitude Long Endurance milik Turkish Aerospace. Kampanye pengujian ini diarahkan untuk memperoleh karakteristik aerodinamik dari varian pertama, jelas bppt.go.id pada 19 Oktober 2018. Proyek UAV dengan Turki ini sebetulnya sangat penting karena demi kemandirian Indonesia dalam pembuatan drone di masa depan. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan BPPT melakukan perekayasaan punah jenis taktikal, yakni elang hitam guna memenuhi kebutuhan nasional khususnya di lingkungan militer. Drone Malay ini akan memiliki jangkauan jelajah operasi 23.000 km non-stop dengan ketahanan terbang tinggi selama 30 jam siang dan malam. Dengan kemampuan tersebut, drone Malay akan digunakan untuk membantu Kementerian Pertahanan dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Beber Riza dikutip dari Antara pada 2021 lalu. Proyek drone elang hitam bahkan sampai membuat Malaysia iri di mana dulu mereka menolak program serupa yang ditawarkan Turki sebelum akhirnya diembat Indonesia. Kami memiliki program untuk mengembangkan kendaraan udara tak berawak atau UAV pada waktu yang hampir bersamaan dengan pengembangan UAV Turki. Pengembangan itu tentu saja membutuhkan waktu lama untuk membuahkan hasil, tetapi pengguna akhir jelas menginginkan peralatan yang lebih canggih. Pada akhirnya kami membatalkan program dan membeli yang lain. Sementara Turki terus mengembangkan program UAV-nya dan sekarang UAV Turki menjadi yang terlaris di pasaran. Beber pengamat pertahanan asal Malaysia, Muhammad Fuad Matnur, dikutip dari Malaysia Now. Namun seperti dibilang di atas bahwa untuk mendapatkan drone ini Kongres AS benar-benar memelototi rekam jejak negara calon pembeli. Salah satu dasar rekam jejak yang jadi pertimbangan AS ialah masalah HAM. Dan Indonesia dinilai masih pelanggar HAM di mata Kongres AS. Pemerintah Indonesia menginginkan paket baru drone bersenjata karena memodernisasi armada pesawat tempur yang menua. Baik Indonesia dan Qatar memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia dan beberapa diplomat AS ragu-ragu untuk mentransfer persenjataan yang dapat diarahkan pada warga sipil, kata Politico pada 11 November 2021. Indonesia sempat mendorong agar AS menjual Predator kepadanya saat pemerintahan Donald Trump. AS saat itu mengungkapkan bahwa drone ini sebagai bagian dari strategi Indo-Pasifik yang lebih luas memerlukan kemampuan drone untuk mendukung keamanan maritim, penjaga pantai, dan angkatan laut. Indonesia sendiri juga sudah menerima paket bantuan dari AS berupa solusi drone Scan Eagle untuk pengawasan maritim pada tahun 2020. Setelah serangan berulang-ulang Cina dan penangkapan ikan ilegal di sekitar Kepulauan Natuna yang berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tetapi juga termasuk dalam klaim yang disengketakan Cina membuat Jakarta frustasi, ujar mantan asisten sekretaris urusan politik militer luar negeri AS era Trump, R. Claire Cooper. Asia Times pada 21 Februari 2021 menjelaskan bahwasannya Indonesia memang ngotot untuk membeli drone Predator. Dikenal sebagai kendaraan tempur udara tak berawak atau UACV, Predator adalah tambahan yang mengejutkan dalam daftar belanja Indonesia, jelasnya. Tapi kini tak ada kabar lagi mengenai niatan Indonesia membeli drone serang MQ-1 Predator.